Oke, terima kasih teman-teman. Kembali lagi di podcastnya Bang Syukur ya. Kali ini saya kedatangan tamu ya, Pak Ong Budiono ya. Iya, Pak Ong Budiono ini saya kenal dari media sosial. Semula beliau eh, mengirimkan pesan kepada saya terkait dengan perilaku ketidakadilan ya atau tindakan sewenang-wenang yang beliau alami ya iya. beberapa tahun yang lalu. Sebetulnya peristiwanya sudah sedikit berapa tahun yang lalu ya? Berapa tahun yang lalu, Pak? Selesai 2018, 2018. 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Iya. Cuma beliau masih berkeliling mencari keadilan. Nah, karena itu saya memediasi beliau dengan podcast ini. Saya ingin sebetulnya beliau mau menyampaikan apa sih sebetulnya yang beliau mau ceritakan ke kita, dan tentu peristiwanya, terus apa penyebabnya sampai beliau di penjara ya, Iya. di penjara ya. Nah, itu yang beliau tidak terima dengan keluarganya. Nah, hari ini Pak Ong Budiono sudah di studio saya, dan saya ingin beliau secara spesifik untuk akan menceritakan peristiwanya kepada kita. Pak Ong tinggalnya di Semarang ya? Di Semarang. Semarang. Berarti sudah lama di Semarang ya, Pak Ong ya? Dari bayi. Artinya udah turun-temurun keluarga di sana Iya. ya, di Semarang. Nah, Pak Ong boleh ceritakan ke kita peristiwa apa yang Pak Ong alami sampai kemudian begitu gigih mencari keadilan. Apa pentingnya keadilan bagi Pak Ong itu? Ya, pertama saya mencari keadilan dan meluruskan sejarah saya. Karena kalau sejarah saya nggak saya luruskan sendiri, nggak ada yang meluruskan. Sehingga takutnya nanti anak cucu saya atau 50-100 tahun ke depan, kalau ada musibah, dia pikir ini karmanya buyut atau karmanya nenek moyang. Saya kan nggak mau begitu. Ya, Jadi kalau memang saya salah, ya nggak apa-apa, saya harus akui. Tapi kalau saya nggak salah, ya saya mesti luruskan. apa yang mau diluruskan? Soal perkara saya pribadi sebagai ketua RT yang harus berhadapan dengan pihak Baris Krim Mabes Polri. Oh, jadi Bapak pernah menjabat sebagai ketua RT? Saya jadi ketua RT dari 2003 Oke. sampai 2018. Nah, apa urusannya ketua RT kemudian berhubungan dengan Bareskrim Polri, itu urusannya apa? Sebetulnya dari 2003 sampai 2014 itu warga saya dalam keadaan damai, sejahtera. Setiap tahun kita pasti pergi bersama, liburan bersama, bikin kegiatan bersama. Tapi ketika 2014 pertengahan itu, bulan Mei, itu mulai terjadi kegaduhan. Ada kedatangan warga baru dari Jakarta, seorang pengusaha di wilayah RT kami. Dia datang dengan baik loh. Dia mengenalkan diri pun dengan baik karena dia kan berusaha. Bikin rumah di situ, Ya, pengusaha ini bikin kantor. bikin kantor di situ, Ya, di bikin tempat usaha ya. bikin tempat usaha di tempat Pak Ong. Ya. Apa usahanya? Dia mengatakan pabrik lampu, Pabrik? jual Oke. lampu. Oke, terus? Setelah itu saya kenalkan kepada warga kan, walaupun kita tinggal di kota, Nah, tapi dia datang lewat Pak Ong, ya datang ke rumah saya dulu temui Bapak sebagai Ya. ketua RT. pertama kali. Oke. Jadi pertama kali datang ke rumah saya, lalu saya kasih tahu, kenalnya jangan dengan saya aja, dengan seluruh warga. Dan warga. Karena di tempat kami itu setiap bulan selalu ada pertemuan warga. Oke, terus kemudian Saya kenalkan dengan kenalkan ke warga, warga. lalu bersepakat membayar iuran sendiri. Masing-masing kan sudah punya ketentuan sendiri. Nah, Iya dia kan, namanya RT itu kan ada kewajiban iuran. Iya, kita kenalkan bahwa ada iuran pembangunan, Oke. pembersihan saluran, penjaga malam. Berapa total iuran yang harus dibayar? Setiap warga beda-beda. Kalau Nah, ya. dia Karena dia punya usaha di situ. ya Jadi, dia menyatakan diri menyanggupi ya 150.000 150.000. ya sebulan. Warga yang lain? Saya 600.000. Warga yang lain ada 400, ada 300, tapi ada yang Dia 10.000. pengusaha bayar 150.000, Bapak Saya RT bayar 600.000. Terus ada warga lain yang lebih dari itu. Dia 150 padahal dia banyak. usaha di Ada situ. yang 300, ada 250. Oke, Tapi terus? ada juga yang murah, yang nggak mampu. Ya, oke. Terus kemudian Nah, ya sudah karena bersepakat selesai, bayarlah iuran.
Bulan pertama, kedua, ketiga dibayar. Bulan keempat sampai terjadinya kasus, dia nggak bayar. Sebentar, jangan dulu ke terjadinya kasus. Iya. Dia bayar bulan pertama sampai ketiga lah, bayar. Oke. Iya. Bulan keempat dia nggak bayar lagi. Tidak bayar dan tidak hadir dalam pertemuan. Oke, dan tidak bayar dan tidak hadir dalam Tidak. pertemuan. Terus apa yang dilakukan oleh Pak Ong? Dibiarkan. Oh, Bapak tidak ini. Tidak. Oke, terus kemudian? Sampai tahun ketiga, Oh, dia nunggaknya jadi berapa tahun? 2 tahun lebih. Oh, nunggaknya 2 tahun lebih. Iya. Terus, oke. Lalu sama warga, bendahara, dalam pertemuan warga, bagaimana yang warga seperti ini sudah 2 tahun lebih nggak bayar? Ya sudah, bikinkan surat tagihan kepada Yang yang bersangkutan. bersangkutan. Saya biasa dapat surat tagihan dari RT Nah, kalau belum bayar iuran. Sama bendahara, dibikinkan surat. Oke. Tapi yang bikin bendahara. Bendahara buat surat. Ya, Bapak lalu- tanda tangan. Enggak, saya belum tanda tangan. Yang pertama saya belum tanda tangan. Oh, bendahara yang tanda tangan. Bendahara tanda tangan. Kirimkan surat ke sana. Iya. Lalu mereka, si pelapor itu ngomong, kalau yang tanda tangan bukan Pak RT, nggak rasa sah gitu. Maka bendahara lapor ke saya yang tanda tangan. Bikin surat lagi. Bikin surat lagi. yang tanda tangan Surat saya. penagihan iuran. Perincian ya. Perincian penagihan, ya. iurannya. Iya. Isi surat itu adalah bagaimana merincikan yang tunggakan dibayar. iurannya. Iya. Tunggakan iurannya. Iya. Oke, terus dikirim. Surat itu diantar ke kantor dia. Yang antar siapa? Bendahara. Bendahara. Oke. Bendahara sampai sekarang masih ada? Eh, Masih ada bendaharanya? Yang perempuan sudah meninggal, yang suaminya masih hidup. Masih hidup. Oke. Terus diantar ke sana. Diantar ke sana. Oke, terus Setelah diantar, nggak tahu ceritanya, surat tadi itu dijadikan sebagai pelaporan ke pihak Polres Semarang. oh, Bahwa jadi surat tagihan itu, surat tagihan iuran itu Iya. yang mengurai jumlah iuran Iya. itu. Kemudian yang bersangkutan jadikan itu sebagai dasar melapor. melapor oleh para pengacara mereka. Oh, dia pakai pengacara Para melaporkan. pengacara. Hebat benar, nggak bisa bayar iuran tapi bisa bayar pengacara dong. Iya, makanya kita ketakutan semua waktu itu. Terus kemudian dia buat laporan di Polres. Dia buat laporan di Polres Semarang. Oke, nah terus dia laporkan siapa? Laporkan waktu itu semua warga, tapi arahnya ke saya sih belum jelas. Yang Waktu terlapor di Polres. berapa orang waktu itu, Bapak? Saya sendiri. Oh, Bapak Cuma sendiri sebagai ketua RT, terlapor, iya. ketua RT. Oke, terus kemudian Lalu dari berapa lama Bapak dipanggil? seluruh warga itu kira-kira 6 bulan. Jadi setiap minggu tuh 2 warga. Setiap minggu 2 warga dipanggil Enggak, sama. saya ke Bapak dulu. Bapak dipanggil polisi, terus kemudian dipanggil dilapor, terus polisi. dipanggil. Diperiksa berapa kali? Diperiksa 1-2 kali. Pertama diperiksa ditanyain apa? Ditanyain Bapak tanda tangan BAP? waktu itu masih Kan gini, saya jelaskan ya. Kalau ada laporan polisi, lalu kemudian polisi itu biasanya adalah melakukan klarifikasi dulu. Ya, klarifikasi. Kemudian ya tentu bukan polisi, tetapi ini permulaan itu, bukti permulaan itu penting. Itu sebagai prinsip terpenuhinya sebuah unsur pidana, tindak pidana. Ketika laporan itu dilaporkan ke polisi, kan polisi pasti memanggil Bapak. ya Dapat surat panggilan nggak, Pak? dapat Nah, apa isi surat panggilan itu? eh, Dipanggil sebagai apa? dipanggil sebagai Saksi. saksi dulu ya. Oke, Sebagai saksi. klarifikasi. Klarifikasi. Nah, itu yang saya jelaskan tadi Saya kan, tanda klarifikasi. Kemudian tanda tangan. Ya, sudah. Selesai. Setelah itu baru warga semua. Oh, habis itu dipanggil warga dulu? Semua warga dipanggil. Oke, terus berselang berapa lama lagi Bapak dipanggil? Kira-kira saya sih agak lupa, tapi Ya. peristiwanya di Polres Semarang kan sudah lebih lama. 2014. Terus kemudian dipanggil lagi? Ya, saya dipanggil lagi, tapi warga semua dipanggil dulu. Ya, kemudian Bapak dipanggil. Saya dipanggil, tetapi tidak ada hasil. Lalu kita bersurat. Ya, apa hasilnya? Orang memang nggak ada tidak pidana di situ. Nah, Nah, saya- terus kemudian Saya menanyakan kepada pihak penyidik, Bapak buat surat ke polisi? ya bikin surat Ke Kapolres? polisi. Ya, bukan Kapolres, ke Ke Kasat penyidik? Reskrim. Ke Kasat Penyidik. Reskrim. Oke, terus kemudian Lalu Bapak masih ingat siapa Kasat Reskrimnya waktu itu? ingat Pak Wika Hadianto Sudah pensiun? tidak masih aktif. Oke. Pak Wika itu sempat kita bersama pengurus tokoh masyarakat menghadap ke beliau untuk tidak usah dilanjutkan karena perkaranya itu hanya perkara yang seperti Terus ini. waktu Tapi itu apa kata Pak Wika? tidak bisa, semua harus dipanggil. Oke. Nah, terus kemudian Bapak diperiksa yang kedua kali lagi? Ya, Kedua kali lagi diperiksa apa? Apa dibuatkan BAP tidak? saya nggak ingat jelas, tapi Nggak ingat saya jelas. dipanggil, tapi peristiwanya di Polres Semarang itu terhenti. Polres Semarang Setelah terhenti. kita nggak tahu judul ceritanya, ada laporan ke Polda Metro Jaya.
Tiba-tiba laporan ini ada di Polda Metro Jaya. Jaya. Judulnya Labjud. Yang bilang Labjud siapa? Bapak di dalam surat atau di mana? Pihak penyidik Semarang. Kita kan tanya, loh kenapa kok bisa sampai ke Polda Metro? Oh itu Labjud katanya. Laporan lanjutan. Saya juga bingung. Karena kita ini sudah capek, sudah 6 bulan warga dipanggil, itu kan ya tidak mudah. Ada mbah-mbah pun juga dipanggil. Nenek-nenek juga dipanggil. Hanya untuk mencari bukti bahwa ketua RT itu melakukan tindak pemalasan pengancaman. Ini ya. Ini polisi-polisi nakal ini kerjaan nih. Ya, yang suka apa namanya? Nakut-nakuti warga dan diperalat pengusaha-pengusaha ini kayak begini nih, yang dialami oleh Pak Ong Budiono ini. Ya, ini oknum-oknum polisi yang nakal ini ya. Ini benar-benar bajingan ini. Terus kemudian tiba-tiba laporan di Polda Metro Jaya. Laporan ke Polda Metro, kita dapat keterangan karena kan ada pemanggilan berikutnya. Pemanggilannya di Bareskrim. Tapi dasarnya surat. Enggak, sebentar. Bapak kan bilang laporan Polda Metro Jaya. Kenapa panggilnya Bareskrim? Saya juga nggak tahu. Dari Polda Metro Jaya, Bapak tahu dari mana? Dari surat dasarnya dia. Dasarnya Bareskrim. Bareskrim memanggil saya berdasarkan surat laporan PMJ. Oh, Bapak mendapatkan surat dari Bareskrim. Bareskrim panggil saya. Iya, pelan-pelan saya jelaskan. Bapak dikirim surat sama Bareskrim. Diantarkan suratnya. Diantarin surat. Isi suratnya terkait dengan klarifikasi lagi. Atau pemeriksaan sebagai tersangka atau apa? Belum, masih penyelidikan. Pemberitahuan penyidikan atau apa? Penyelidikan. Dilakukan penyidikan. Iya. Terus kemudian suratnya itu apa? Isinya apa? Isinya Bapak berdasarkan surat laporan PMJ tadi. Dalam surat itu menulis bahwa ada laporan di Polda Metro Jaya. Iya. Oke, terus kemudian lalu Bapak diperiksa? Saya diperiksa sejak 2016. 2016 Bapak diperiksa? Iya. Sampai 2017 Januari. 2016 sampai 2017 setahun? Ya, Januari itu saya di penjaranya. Jadi saya mulai dipanggil 2016. Bentar, pelan-pelan Pak. Bapak diperiksa, lalu kemudian sampai 2000 berapa tadi? 2016 sampai dengan 2017 Januari. Nah, Januari baru Bapak ditahan? Iya. Ditahan oleh Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim Polri? Bareskrim. Oke, ditahan berapa lama? 20 hari? Saya sebetulnya waktu itu sudah menolak bahwa saya itu tidak mau dipenjara. Saya tidak mau, karena saya nggak ada salah. Karena saya menolak surat penahanan, dibikinlah surat penolakan, tapi tetap aja dipenjara. Ya, kan biasanya itu dia bikin surat penahanan, minta Bapak tanda tangan. Ya, tapi kan Bapak nggak mau kan? Nggak mau. Terus dia kasih Bapak bikin surat penolakan kan? Tapi tetap dia tetap tahan kan? Ya. Berapa lama Bapak ditahan? 20 hari. Oke, terus kemudian dari situ? Faktanya 10 hari saya sudah diproses ke pengadilan berikut. Jadi saya 10 hari di Bareskrim. Iya. Kemudian ditahannya di mana? Di Bareskrim Polri? Saya dititipkan di Polda Metro. Dititipkan di Polda Metro. Iya, Oke, terus kemudian 10 hari kemudian dibawa ke Kejaksaan. Kejaksaan Agung. Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri Semarang. Oke. Seru juga ini TKP-nya di Semarang tapi sampai ke Bareskrim ya. Oke lah. Kemudian dibawa lagi ke Semarang. Saya dibawa lagi ke Semarang naik pesawat, dikawal orang 6. Seperti teroris, saya kadang-kadang juga malu waktu itu ya. Jadi saya di borgol nggak Bapak? Nampaknya saya nggak jadi di borgol. Nggak di borgol. Nggak, jangan bilang nampaknya. Bapak di borgol nggak? Tidak di borgol. Nah, jangan bersayap Pak. Iya. Ini kan case hukum. Oke, Bapak tidak. Kemudian sampai di Semarang sidang. Sampai di Semarang saya diserahkan ke kejaksaan. Sidang. Lalu kemudian putusannya? Putusan. Di Kejaksaan Bapak ditahan? Di Kejaksaan tahanan kota. Kemudian dirubah status. Ya, jadi Bapak 10 hari ditahan. Kemudian putusannya? Putusannya Juli, 13 Juli itu putusannya bebas. Oke. Terus kemudian saya mendapatkan keterangan sebelumnya yang Bapak sampaikan ke saya bahwa pengusaha yang melaporkan Bapak itu menggunakan senjata api di ruang pengadilan. Iya, betul. Bapak yakin benar itu? Kan semua melihat. Semua wartawan juga hadir. Apa maksudnya dia menggunakan senjata api itu? Gimana saya? Senjata api? Senjata api betul, ada pelurunya. Nah, terus kenapa dia mengeluarkan itu? Dia mengancam itu ya, kenapa? Mungkin dia menakut-nakuti saya mungkin ya, kan itu. Di mana? Di hadapan hakim. Di hadapan hakim. Iya, ketika dia sebagai saksi pelapor. Dia dihadirkan sebagai saksi pelapor. Saksi pelapor.
Terus dia dimintai keterangan, Diminta keterangan, tiba-tiba dia berdiri, tiba-tiba dia menunjukkan senjata di balik jubah, di balik jasnya itu. Bapak lihat sendiri. Lihat, semua wartawan Dia juga dia ada. memperlihatkan tuh maksudnya dia buka bajunya dan perlihatkan atau gimana? Atau dia angkat? Dia angkat. Ambil dan angkat. Iya. Terus Dan apa hakim di situ? hakim menanya tuh izin dari siapa? Dia jawab izin dari Kapolri. Oh, dia memberitahu bahwa dia dapat izin dari Kapolri Iya. sebagai pengguna senjata api. Iya. Terus kemudian hakim tegur dia. Hakim tegur lalu disuruh titipkan ke jaksa penuntut umum. Oke, terus lanjut Bapak bebas nih. Iya. Dari putus bebas terus jaksanya kasasi. Jaksa kasasi. Tapi putusan mahkamahnya bebas. Putusan mahkamahnya Bapak bebas. saya bebas. Oke, sekarang saya tanya kan Bapak sudah bebas, apa yang Bapak mau tuntut? Saya tuntut tentang nama baik saya dan keadilan. Kenapa keadilan? Saya cuma dari dulu saya salahnya cuma satu, kenapa saya mesti dipenjara itu? Apa kesalahan Bapak Ya, gitu? karena itu adalah wanti-wanti orang tua saya, jangan sekali-sekali kamu dipenjara. Jadi Bapak tidak rela Sejak ya? kecil itu saya dapat pelajaran itu karena kan dulu saya masa kecil tinggal di perkampungan kumuh, di mana Oke. tetangga itu keluar masuk penjara. Nah, orang tua saya selalu kasih tahu, jangan pernah masuk penjara. Jadi saya hidup nyaman. Sepanjang hidup saya nggak pernah berurusan dengan hukum sebetulnya. Oke. Seumur hidup baru sekali ini aja ketika sudah tua. Nah, terus begitu Bapak bebas, sekarang udah bebas nih. Iya. Bapak waktu dikriminalkan itu Bapak lapornya kayak mana-mana? Saya lapor ke semua yang ada di negeri ini. Mana aja? Ke Presiden, Oke. ke Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Oke. ke Kompolnas. Oke. Kompolnas Bapak datang nggak? Kompolnas, Datangi Kompolnas, kirim surat saya semua? datang. Datang terus kirim surat lagi? Saya datang lagi dengan surat. Diterima, Bapak diterima oleh Kompolnas nggak? Yang pertama diterima dengan jawaban bahwa ini sudah masuk proses hukum. Oke. Maka Kompolnas tidak bisa. Nah, sekarang nggak, itu kan oke, proses hukum udah jalan. Sekarang sudah ada putusan pengadilan, Iya. sudah selesai, Bapak sudah menang. Bapak melaporkan lagi? Saya melaporkan lagi, pertama ditolak. Karena dianggap kan sudah selesai. Nah, saya kan bukan ngomong sudah selesai, loh Pak. Waktu saya datang dulu katanya harus masuk proses peradilan. Ketika Bapak menjanjikan kalau Ya selesai, dulu mereka mengatakan nanti kalau ada udah putusan selesai, pengadilan. Kalau selesai baru Bapak bisa datang nuntut. lagi. Saya datang lagi. Nah, baru surat yang ketiga atau kedua saya lupa diterima oleh Kompolnas. Sampai sekarang nggak ada Nah, kejelasan. hasilnya juga nggak ada. Oke, sekarang apa yang Bapak mau tuntut dari semua ini? Saya satu tuntut. Saya ketika hari pertama jam 2:30 masuk dalam penjara, itu tuh HP saya itu langsung ditelepon wartawan Semarang. Padahal kejadiannya kan di Jakarta. Aku bisa tahu wartawan Semarang. Dan selisihnya 10-15 menit. Dan lalu diberitakan bahwa Ong Budiono itu dipenjara oleh Bareski Mabes Polri. Kasus pemerasan dan Ya, intinya diberitakan pengancaman. Bapak merasa malu. Nah, kan ya sangat malu. Nah, sekarang Bapak menuntut apa? Nah, Menuntut apa dan nuntutnya ke siapa? Nah, saya ini juga bingung karena kalau baca dari putusan peradilan itu, Apa putusannya? putusannya adalah Coba baca putusannya aja yang menyatakan terdakwa Ong Budiono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana yang didakwakan. Membebaskan terdakwa Ong Budiono oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum. Memerintahkan terdakwa Ong Budiono dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan itu diucapkan. Nah, yang keempat, memulihkan hak-hak saya terdakwa dalam kemampuan, dalam kedudukan, harkat, dan martabat. Nah, ini siapa yang melakukan? Saya tidak mampu untuk ngomong diri sendiri. Dan siapa yang bertanggung jawab atas nama negara? Iya, itu yang Bapak maksud, yang Bapak menuntut ya? Karena kalau keputusannya saya masuk ke penjara, saya kan langsung masuk. Oke, Bapak tahan dulu situ. Ya. Jadi memang ini problem hukum kita ya. Kadang-kadang kalau salah tangkap atau seringkali kasus-kasus yang kemudian yang diadili, yang ditersangkakan itu menang secara hukum, yaitu ada namanya pemulihan nama baik. Kadang-kadang ada ganti rugi gitu ya. Ya. Nah, tapi selama ini praktek dalam hukum acara kita itu tidak jelas ganti ruginya.
Nah, ini ke depan memang negara harus berhati-hati, terutama penegak hukum. Ini pentingnya hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia itu harus dijunjung tinggi dan tidak boleh ditindas dengan sewenang-wenang. Ini penting. Pak Budiono ini merasa bahwa harkat martabatnya hancur karena ketidakadilan, karena kesewenang-wenangan. Dengan putusan ini dia ingin menuntut agar harkat martabatnya itu dipulihkan. Ya. Entah secara material atau non material. Ya. Nah, pertanyaannya siapa, kan begitu? Ya. Siapa pihak yang harus? Ya. Sementara yang menindak yang bersangkutan ini adalah Polri secara institusi, dalam hal ini penyidik ya, dalam hal ini penyidik. Nah, ini yang beliau mau tuntut, kan kira-kira begitu. Ya. Nah, apa yang Bapak mau sampaikan ke Kapolri? Ya, sebetulnya institusi polisi itu kan dibentuk oleh negara kan untuk kebaikan. Untuk mengayomi, melindungi rakyat. Saya salah satunya. Ya. Tapi kenapa saya diperlakukan begitu biadab? Saya sebut bukan kejam. Kalau kejam itu masih tataran bisa terima. Kalau biadab itu sudah menyiksa. Walaupun di penjara, tapi kan suasana batin itu kan seperti sudah mati. Ya. Apalagi tidak bersalah. Nah, apalagi nggak bersalah, ada pemberontakan jiwa saya. Saya 10 hari nggak makan di dalam penjara. Nggak makan. Saya cuma minum. Bahkan ketika saya sebelum di penjara, tensi saya itu yang tadinya normal, saya kan tahu normal karena saya kan pendonor darah. Kalau nggak 120/80 nggak mungkin bisa diterima donor darah. Tapi ketika itu saya terkejut. Saya 190, 150 bawahnya. Saya kan bingung. Maka saya ngomong, "Dok, ini salah. Diulang lagi." Sekarang Bapak mau nuntut siapa? Ke presiden apa Bapak mau sampaikan? Ya, saya pasti tuntut kepada penyidik karena dia pelaku tunggal dalam perkara ini. Siapa penyidiknya? Penyidiknya waktu itu Andriansah. Dia sebelumnya kompol lalu menjadi AKBP. Oke. Dan dialah yang bentak-bentak saya juga. Bapak sudah buat laporan ke Kompolnas atau ke Propam Polri? Nggak ada hasil. Bapak sudah coba? Kan saya sudah surat Kompolnas sudah dipanggil. Hasilnya pun juga nggak ada. Ya mungkin melalui channel ini Bapak bisa sampaikan ke Pak Kapolri. Ya. Ke Pak Saya berharap kepada Bapak Kapolri supaya lembaga yang mulia ini, lembaga yang luar biasa baiknya untuk negara dan untuk rakyat, dijaga kebaikannya ini. Jangan diisi oleh orang-orang yang penumpang gelap. Karena penumpang gelap ini bukan soal dirinya, soal korbannya ini lebih berat. Jangan dipikir 20 hari yang terjadi 10 hari itu hal sepele. Sepele kalau di luar penjara. Setahun pun cepat. Tapi kalau di dalam, waduh, 1 detik itu rasa seperti setahun. Lama sekali. Apa pesan ke Pak Presiden? Bapak Presiden Prabowo, saya berharap supaya kasus saya ini diklarifikasi. Kalau betul saya tidak salah, tunjukkan memang pengadilan sudah mengatakan saya nggak salah. Tapi kan khalayak umum kan belum tahu. Bapak ingin supaya pemulihan nama baik Bapak itu dilakukan oleh institusi Polri secara resmi supaya apa? Supaya besok kalau saya sudah meninggal, anak cucu saya itu tidak menyimpan peristiwa bahwa nenek kakeknya pernah masuk penjara. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau mereka tidak lakukan, apa yang Bapak mau lakukan? Ya, saya cuma laporkan lagi atau gimana? Tapi saya yakin kalau Bapak Kapolri mendengar kasus saya, pasti akan dilakukan tindakan. Saya masih meyakini itu. Karena saya melihat Kapolri masih baik lah. Cuman berita ini mungkin nggak sampai ke atas. Pasti ditutup. Oke. Dan yang sampai hari ini saya bertanya adalah kenapa saya masih di penjara? Sampai saya datang ke psikiater berkali-kali, sampai psikiaternya bingung, Pak. Kamu kok hebat, masih bisa bernapas, hidupmu masih sehat. Dok, kamu kan melihatnya luar, hati saya ini hancur ya kan. Saya lebih enak ditembak mati. Istri saya nangisnya sehari. Kalau itu kan nggak ada kejelasan. Mami saya pun juga menangis di rumah dan bingung harus apa. Kakak saya juga nggak bisa apa-apa semua. Bahkan istri saya minta penangguhan pun juga nggak pernah diberikan. Malah dari Bareskrim suruh ke Jaksa Agung, katanya berkasnya di sana. Datang ke Jaksa Agung, berkasnya masih di Bareskrim. Montang-manting itu apa-apaan gitu. Kenapa nggak terbuka gitu loh? Kalau tidak, ya kan begitu baik. Jangan bikin derita orang perempuan, yang orang Semarang, yang nggak pernah tahu Jakarta juga.
Maksudnya waktu istri Bapak minta penangguhan penahanan. Iya. Oke. Saya kira itu ya Pak Budiono. Jadi Bapak Ibu, ini kisah dari Pak Ong Budiono ini yang tentu saja ini menjadi pengalaman buat kita semua. Kita berharap institusi Polri ke depan juga jauh lebih baik pelayanannya dan tidak ada oknum-oknum yang menggunakan kewenangannya untuk menindas rakyat gitu ya, apalagi pengaruh pengusaha dan lain-lain atau backing itu ya. Tentu saja kita berharap Pak Kapolri bisa menonton ini dan semoga saja menjadikan ini sebagai pelajaran penting untuk melakukan pembenahan institusi Polri. Saya kira itu Pak Ong, terima kasih banyak. Satu lagi saya mau sampaikan Pak, bahwa menurut saya ini keadilannya tidak ada. Kenapa? Kalau saya salah kan saya masih 5 tahun Pak. Tapi kalau saya dibebaskan, kenapa penyidik sama jaksa penuntut tidak dilakukan tindakan? Berarti kan nanti mereka ini akan mengulangi dosa yang sama. Seenaknya mereka. Seenaknya sendiri. Harusnya kalau saya dituntut 5, ternyata tidak terbukti, harusnya dia masuk 10. Kenapa? Nggak ada apa-apa. Bapak sudah minta nasihat para praktisi hukum, apa yang harus Bapak lakukan? Saya advokat, tetapi karena ini channel saya ya tidak etis saya memberi nasihat. Saya bukan lawyer Bapak, sehingga saya tidak enak memberi nasihat secara hukum. Karena itu ada langkah-langkah yang harus diambil. Iya, saya sudah capek Pak. Saya sudah capek berhadapan dengan mereka, makanya ketika pemerintahan yang sebelumnya kan saya juga nggak berani karena nggak ditanggapi semua. Harapan saya pemerintahan yang baru ini mendengar dan menanggapi. Kenapa? Yang nuntut saya itu dibalas. Kalau dia nuntut 5 tahun, kalau dia kalah, ya setidaknya apalah. Supaya para penuntut dan para penyidik itu nggak sembarangan. Ke DPR Komisi 3. Bapak udah coba? Percaya lagi. Sudah bersurat tapi juga nggak dianggap. Saya ini kalau Bapak tanya kepada siapa, mungkin kepada malaikat pun ada di alamat mana, saya juga bersurat. Tapi nggak ada satupun yang menanggapi. Kecuali dari surat dari stafnya Pak Idam Aziz itu bahwa proses hukum sedang berlanjut, maka akan dicermati. Oke. Jadi bukan dihalangi atau diberhentikan, tapi akan dilihat hasilnya. Berarti kan percuma. Baik. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Oke, sampai jumpa.